Gelar juara emosional di Thailand Open 2026 barulah babak pembuka dari sebuah saga panjang yang sesungguhnya bagi pasangan Leo Rolicarnando dan Daniel Martin. Setelah euforia kemenangan pasca cedera mereda, riuh rendah sorak-sorai di Bangkok kini berganti menjadi sunyinya tekanan ekspektasi yang jauh lebih berat di panggung dunia. Menjadi juara untuk sekali waktu mungkin bisa diraih dengan momentum kejutan taktis, namun bertahan di puncak piramida ganda putra BWF adalah urusan yang sama sekali berbeda. The Babies kini tidak lagi datang sebagai penantang yang tidak diunggulkan, melainkan sebagai target utama yang siap dikuliti, dianalisis, dan dihancurkan oleh setiap pasangan elit dunia yang penasaran dengan kebangkitan magis mereka. Secara analitis, tantangan terbesar Leo dan Daniel di sisa musim 2026 ini bukanlah kemampuan teknis mereka, melainkan manajemen kebugaran fisik dan konsistensi mental. Riwayat cedera lutut Daniel yang sempat memakan waktu pemulihan hampir setahun menuntut tim kepelatihan untuk sangat selektif dalam menyusun kalender turnamen demi menghindari overuse. Konsistensi tidak bisa dibangun di atas tubuh yang dipaksa bekerja melampaui batas ambang amannya, sehingga rotasi taktik dan efisiensi pergerakan di lapangan harus semakin dimatangkan. Jika mereka terjebak dalam ambisinya untuk menyapu bersih semua poin tanpa memedulikan sinyal kelelahan dari tubuhnya, maka singgasana puncak dunia yang baru saja mereka intip bisa kembali menjauh dalam sekejap mata. Mari kita bicara santai dari hati ke hati mengenai bagaimana dinamika internal antara Leo dan Daniel sangat mempengaruhi stabilitas performa mereka di lapangan. Hubungan pasang surut komunikasi yang sempat menerpa duet ini sebelum badai cedera melanda, kini harus benar-benar digantikan oleh kedewasaan emosional yang solid. Di bawah asuhan Coach Chavis Yusuf, kita melihat perubahan positif, di mana Leo kini lebih komunikatif dalam menenangkan Daniel saat melakukan kesalahan sendiri, begitu pula sebaliknya. Keberhasilan bertahan di jajaran elit dunia sangat bergantung pada seberapa kuat mereka saling menjaga punggung satu sama lain ketika strategi utama mereka macet dan buntu di tengah tekanan poin-poin kritis. Dunia bulu tangkis modern tidak pernah memberi ruang bagi mereka yang berpuas diri, karena di balik layar, tim analis dari Tiongkok, Korea, dan Malaysia sedang memutar ulang rekaman pertandingan mereka. Setiap jengkal pergerakan net tipis Leo dan sudut kemiringan smash petir Daniel sedang dibedah untuk dicari titik kelemahannya secara mendetail. Drama sesungguhnya dari ujian konsistensi ini akan terlihat di turnamen-turnamen besar berikutnya seperti Indonesia Open dan Kejuaraan Dunia 2026. Bisakah mereka menampilkan variasi permainan baru yang tidak terduga, atau justru mereka akan tergulung oleh gelombang serangan balik lawan yang sudah mengantisipasi gaya main The Babies? Ini adalah pertarungan catur berkecepatan tinggi, di mana kelengahan 1 detik saja, taruhannya adalah kehilangan status sebagai ganda putra yang ditakuti. Pada akhirnya, perjalanan Leo dan Daniel untuk membuktikan kapasitas mereka sebagai penguasa puncak dunia adalah tentang merawat api motivasi agar tetap menyala tanpa membakar diri mereka sendiri. Kebijaksanaan tertinggi bagi seorang juara adalah memahami bahwa kekalahan sesekali di turnamen minor bukanlah sebuah kegagalan total, melainkan investasi mahal untuk mematangkan mentalitas juara sejati. Publik bulu tangkis Indonesia harus memberikan ruang bagi mereka untuk berproses, tidak langsung menghujat saat mereka tersandung dan tidak meninggikan mereka secara berlebihan saat mereka menang. Kisah Leo dan Daniel di tahun 2026 ini mengajarkan kita semua bahwa mempertahankan mahkota jauh lebih melelahkan daripada merebutnya, namun justru di sanalah letak keindahan dari sebuah legenda yang sedang ditulis.